Dua, firman Tuhan bilang ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Amin. Jadi harus bersukacita. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia bilang apapun itu, ya kita harus mengucap syukur. Oke, nggak mau lama-lama, saudara. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan, cuma 1 ayat aja, dan biarlah ini firman akan meneguhkan kita. Amin. Mari kita sama-sama ya. 2, 3. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Udah? Ya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku berdiri, itu ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Silakan duduk saudara. Temanya pagi hari ini adalah sesuatu, Tuhan memberikan kita membuat sesuatu yang baru. Amin. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Sesuatunya Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sesuatu yang baru itu. Tahu enggak saudara, kita ini kan tema yang diberikan oleh senior pastor kita, yaitu The Year of Giant Leap. Artinya tahun ini tahun lompatan besar. Amin. Sesuatu itu yang pertama adalah lompatan besar, dan yang kedua terobosan. Amin. Ayo sebut dengan saya, 1, 2, 3. Lompatan besar dan terobosan. Berat dong Tito. 1, 2, 3. Lompatan besar dan terobosan. Amin. Siapa dong yang mau di sini tahun ini punya lompatan besar dan terobosan? Kita semua mau. Berikan kemuliaan dong gitu ya. Amin. Haleluya. Saudara, tahun ini baru ke 3 bulannya. Udah pertengahan. Tapi Tuhan bilang sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Percaya enggak? Sesuatu yang baru itu yang Tuhan akan berikan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya saudara, awal yang baru, ya, awal yang baru, langkah yang baru, ya, kepercayaan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Kadang kita tahun lalu mungkin kepercayaan kita masih setengah-setengah, tapi tahun ini mari kita mau percayakan sepenuhnya sama Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ya. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Amin. 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 Iya dong ya. Saudara, bukan masa lalu, bukan masa lalu tidak berarti. Bukan masa lalu tidak berarti, saudara. Tetapi masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Amin. Ulang ya. Masa lalu bukan berarti tidak berarti, ya. Bukan tidak berarti masa lalu kita. Kayak ini ya.
Coba yang pertama, yang ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, kadang kita ya sebagai manusia masih ingat, apalagi nggak usah tahun lalu, saudara, tahun-tahun yang lalu gitu loh, kita tuh masih ingat loh. Jadi hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan ini firman Tuhan loh ya, Tuhan yang bilang ya, dibilang janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apalagi dia bilang janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bayangkan, ternyata kita manusia banyak sekali yang mengingat hal-hal yang sudah zaman purbakala. Ada yang masih kecil, dia sakit hati sama orang, sampai sekarang dia masih ingat-ingat. Bayangkan. Tapi di kita di sini tidak ada ya. Amin. Iya, jangan saudara. Karena apa? Karena apa? Bukan tidak berarti. Ya, bukan tidak berarti masa lalu, tetapi masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Amin. Ya, masa depan kita masa depan yang penuh harapan, tahu nggak saudara? Penuh harapan. Ya, doamu, jeripayamu tidak akan sia-sia. Amin. Jadi kalau saya ini ya saudara, saya berdoa dari zaman dulu saya doanya itu terus sampai saat ini. Sampai saat ini saya doanya itu. Karena firman Tuhan dia bilang jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Jadi saudara, nggak sia-sia apa yang kita doakan. Mau dari kapan-kapan itu akan terjadi. Kalau kita benar-benar imani dan kita percaya bahwa itu akan terjadi, ya. Jadi doamu dan jeripayamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita mau hidup di dalam kebebasan, segala macam kebebasan ya, bukan kebebasan negatif ya, bebas dalam arti kita dimerdekakan ya, tidak dibelenggu lagi oleh hal-hal yang lama. Saudara, mari stop melangkah dengan kecemasan. Stop juga melangkah dengan ragu-ragu. Yang tadi ya, kepercayaan kita harus baru, saudara. Stop juga melangkah dengan bersemut-semut. Amin. Saya baru baca di 1 Korintus 10 yang dia cerita di situ. Dari 1 sampai akhir pasalnya. Ceritanya tahu enggak bagaimana hal-hal yang dahulu yang mereka lakukan gitu. Itu tidak bisa kita ingat-ingat lagi. Ya. Jadi saudara, dan apalagi waktu zaman waktu zaman Musa mengajak orang Israel untuk berjalan ya, mereka apa saudara? Bersungut-sungut. Dan tahu enggak bersungut-sungutnya mereka? Akhirnya apa? Enggak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Sungut-sungut. Dan firman Tuhan juga bilang, orang yang bersungut-sungut tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi stop bersungut-sungut, stop melangkah dengan kecemasan, stop melangkah dengan ragu-ragu. Ya, karena saudara harus tahu bahwa yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Dia yang adalah awal dan akhir, saudara. Percaya deh. Kalau kita melangkah dengan kepastian, melangkah dengan iman, dengan kepenuhan iman, maka saya percaya
apa yang kita doakan tidak pernah sia-sia. Amin. Dan saudara, dia juga saat ini sedang melakukan yang terbaik buat kita. Dia sedang melakukan perkara yang dahsyat kepada kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Makanya percaya sungguh-sungguh. Beriman sungguh-sungguh. Amin. Itu dong ya. Karena saudara, Tuhan ada di masa lalu kita. Tuhan juga ada di masa sekarang. Dan Tuhan ada di masa depan kita. Amin. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kasihnya Tuhan sama kita. Amin. Dan saudara, oleh karenanya semua itu ya, sekarang apa yang kita harus ngambil keputusan untuk supaya kita akan menjadi luar biasa, supaya kita akan mengalami yang namanya terobosan, mengalami yang namanya lompatan besar, saudara. Saya catat di sini ada 5 hal yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ini kalau kita lakukan sungguh-sungguh, saudara, lompatan besar akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita akan nyata sungguh-sungguh. Amin. Yang pertama, saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk kita mau tahun ini ada lompatan besar, tahun ini ada terobosan yang luar biasa, sehingga kita akan luar biasa di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara harus ingat baik-baik. Yang pertama, nomor satukan Tuhan. Amin. Nomor satukan Tuhan. Kadang gini ya saudara ya, ini saya pernah masih ibu muda ya, jadi punya anak kecil-kecil yang akan ke sekolah. Nah kalau anak kecil-kecil begitu, pasti kita harus siapin bekal makan buat mereka. Nah dulu itu saya ya udah, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah mengumumkan apa? Udah langsung susuk gitu loh ke dapur. Padahal saudara, kita tuh banyak sekali waktu, apalagi zaman sekarang. Scroll, tahu-tahu udah jam 1 malam. Padahal kita itu harus bangun pagi untuk mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Sekarang saudara, mari ketika kita mau terobosan itu ada dalam hidup kita, lompatan terbesar, sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, lakukan ini. Nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Matius 6 ayat 33 dia bilang, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah kalau kita cuma mau ditambahkan, tapi kita nggak mau cari dia, ya kata Tuhan, siapa lu gitu ya. Kita mendahulukan yang lain terlebih dahulu ketimbang Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat cemburu, saudara. Dan saudara, biasanya kita ya, kalau saya doa malam, Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari dan saat ini saya akan istirahat tidur. Tuhan berkati, bangunkan saya besok pagi dengan tidak kurang satu apa-apa. Dan tak tahu enggak saudara, kita apalagi yang kita bilang, kita pagi-pagi kita akan datang bersekutu dengan Tuhan. Terus kita nak lakukan itu, sedangkan saudara, kita udah appointment nih sama Tuhan. Kita kalau appointment sama orang bisa jadi gagal. Tapi kalau sama Tuhan, tahu enggak? Tuhan udah ada di situ, dia sudah siapkan waktunya, dia sudah tunggu kita. Kita malah pergi. Terus bagaimana mau dapat terobosan? Apa yang sebetulnya hari itu yang Tuhan mau kasih buat kita? Hari itu mungkin Tuhan mau bicara sama kita, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baru, tapi kita abaikan, saudara. Kita lebih mementingkan pekerjaan. Atau gini, anak-anak yang sekarang gitu ya, mau kerja pagi-pagi harusnya saudara, kalau dia berangkat, anak sekolah berangkat jam 6 pagi, ya kita ibu-ibu jam 4 pagi sudah bangun, biar 1 jam kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran.
Jangan kita minta ditambahkan, tapi kita tak mendahulukan Tuhan. Kata Tuhan nonsen, ya. Jadi yang pertama adalah nomor satu kan Tuhan ketika kita mau menerima yang besar dari Tuhan. Dan kedua adalah mengampuni. Saudara, saya ini punya kakak ada 2 di sini, dan saya nggak ngerti ya saudara. Ya begitulah, adik kakak adalah yang bukan sesama kita teman dan teman yang suka saling sirik-sirikan saudara, tetapi kakak adik juga sirik-sirikan gitu ya. Akhirnya mereka tuh marah banget sama saya dan ngata-ngatain. Tahu nggak saudara? Maybe ya kalau orang luar, orang yang tak mengenal Tuhan, wow udah baku hantam saudara. Dia nak mau kasih ampun. Lu udah buat begini sama gua lu sampai nyakitin banget gitu ya. Tapi saya enggak saudara. Memang saya blokir HP mereka, tapi saya mengampuni. Karena apa? Sejahtera saya enggak menghukum diri saya untuk sakit hati terus menerus, enggak saudara. Saya melepaskan pengampunan. Karena apa? Saya rindu untuk saya mengalami terobosan. Saya rindu untuk saya mengalami yang namanya lompatan besar itu, sesuatu yang baru itu. Makanya saya mengerti firman Tuhan. Dia bilang mengampuni. Kalau lu mau yang besar harus mengampuni. Karena kita baca di Matius 6 ayat 15. Firman Tuhan dia bilang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, kalau kita nak mengampuni orang, tahu dah, Bapak kita yang di surga nak mau mengampuni kita juga. Mau kita begitu? Enggak ya? Ngampuni. Ada lagi dia bilang, ada di firman Tuhan dia bilang lagi, tahu enggak, kita harus mengampuni orang 7 kali 7 kali 7. Bayangkan. Jadi setiap kali dia salah, dia datang minta maaf, ya kita harus mengampuni. Ada lagi orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kayak saya nih. Jadi saudara, lakukan firman Tuhan. Memang tahu enggak saudara, ketika dipraktekkan enggak enak. Nah enak, tapi coba kalau kita benar-benar so cinta sekali sama Tuhan, kita percaya banget bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan terus kita lakukan, ada upah yang kita akan terima. Amin. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga adalah perkataan kotor. Kita mau terobosan, kita mau lompatan besar, kita mau sesuatu yang baru yang Tuhan kasih sama kita, tapi kita tidak jaga mulut kita. Misalkan nih, marah-marah sama anak, kebun binatang keluar. Marah-marah sama orang, sampai maki-makian keluar. Tahu dan saudara, mulut kita ini berkuasa. Apalagi kita yang anak-anak Tuhan. Jadi jaga perkataan. Karena setahu saudara, perkataan juga ketika kita mengatakan sesuatu sama orang, orang tersakiti, kita sudah menjadi orang yang melemahkan imannya. Kita juga sudah menjadi orang yang mematikan karakter orang. Jadi harus jaga mulut. Amin. Kayak sekarang nih, anak-anak muda, saya tuh bingung banget deh. Ngomong apa? Jir. Ngomong apa? Jir. Apa tuh jir? Terus gue tanya dong anak gue, apa sih itu? Aduh, tahu enggak? Nah, perlu kan kebun binatang ada di dalam mulut kita. Kalau kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan yang sesuai apa yang Tuhan mau, gimana Tuhan mau kasih saudara? Amin? Lakukan firman Tuhan. Kita boleh baca. Dan ini bukan sekedar saya yang katakan loh saudara. Makanya saya mau kasih firman Tuhannya. Efesus 4 ayat 29. Ya, Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan
ketika kita berkata-kata, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita ketika kita berkata dengan kata-kata positif, kata-kata yang membangun, orang bisa bertobat. Amin. Dengan perkataan kita orang bisa bertobat. Kita boleh memenangkan jiwa saudara dengan perkataan kita. Jadi ingat ketika kita mau menerima yang besar dari Tuhan, lakukan ini. Jangan berkata perkataan yang kotor. Amin. Berkata-katalah dengan orang yang supaya orang terbangun, supaya orang menjadi berkat. Amin. Supaya kita juga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Dan yang keempat, tadi udah ketiga ya, sekarang keempat. Yang keempat, murah hati. Kalau kita ingin sekali menerima yang besar dari Tuhan, terobosan, pelipat gandaan, pelipatan besar, sesuatu yang baru, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kasih. Kalau kita pelit itu bukan karena duit aja, pelit waktu buat Tuhan, pelit. Jadi waktunya tuh udah habis untuk scroll atau habis buat happy, tapi sama Tuhan dikasih yang sisa-sisa, saudara. Ada saya kemarin belum lama yang saya pas roll saya baca, saya dengar ada bapak-bapak itu cuma dia kasih kesaksian, dia kasih kata-kata ini aja lah ya. Dia bilang begini, HP saya sudah udah dihantam oleh badai katanya, bukan bencana alam. Sehingga HP saya, kontak yang ada di dalam HP saya semuanya hilang. Dan saudara tahu, satu-satunya yang ada di kontak saya cuma Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang begini, akhirnya dia call dong sama Tuhan. Dia call, terus Tuhan bilang begini, ya iya, semua kontak habis, cuma satu-satunya tinggal yang ada di HP kamu adalah saya, adalah Tuhan. Karena apa? Dan itu satu-satunya. Kamu juga nak pernah call sama saya. Kamu nak pernah membuat mau punyai waktu buat saya. Kamu berikan waktunya buat duniawi. Saudara, coba. Kita bukan murah hati. Amin. Dan yang kedua, murah hati kepada orang sesama kita. Ya kalau orang tidak harus seiman loh saudara. Siapapun dia di depan kita. Nah baru kemarin kita lakukan itu adalah kemurahan hati. Kita berbagi takjil kepada orang-orang muslim. Kalau mau pikir ngapain? Kita juga banyak yang butuh, maybe ya. Tapi apa? Kita mau berbagi juga, bukan hanya di dalam tetapi keluar, ya. Dan satu lagi, saya pernah, saudara, saya ini nggak ngerti juga ya di tower itu. Sebetulnya saya jarang sekali yang namanya nongkrong sama orang-orang. Di situ juga memang banyak sekali orang Manado. Suka mereka duduk-duduk di situ. Kalau saya pulang, pasti mereka panggil. Tapi saya jarang banget. Ya kalau memang penting-penting saya akan mampir dan bicara. Tetapi itu pun sebentar. Karena saya orangnya lebih suka di rumah, saudara. Lebih suka mendingan saya di rumah. Dan juga bersih-bersih ya saudara, tapi pingin aja di rumah gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa orang yang WA, terus ada yang langsung datang loh saudara, mau pinjam uang gitu. Padahal saya tak begitu kenal sama mereka. Tapi tahu gak saudara, saya ingat sekali suami saya tuh sekarang banyak, setelah dia pergi ya saudara, saya banyak merenung banyak hal yang dia
dia tinggalkan buat saya. Saya pernah dulu ya ada salah satu hamba Tuhan yang adik-adik kita lah ya, adik-adik rohani. Dia datang ke rumah, terus ternyata dia mau minta duit. Terus kita waktu itu tidak punya duit, saudara. Tahu nggak? Suami saya kasih apa? Sepedanya. Sepedanya dia kasih. Dia bilang begini, ya udah ini sepeda, lu mau jual silakan, lu mau pakai sendiri silakan, karena gua tidak punya duit, kata suami saya. Dan sekarang saudara, saya terngiang-ngiang itu. Jadi waktu ibu ini datang, ibu ini juga sudah janda, saudara. Dia datang mau pinjam duit, dan saya punya uang, saya lupa itu sisa berapa ya saudara. Tapi saya pokoknya tinggal sedikit lah. Kalau orang lain maybe ya, yang gak takut Tuhan gitu, gak tahu firman Tuhan, dia bilang gak ada pasti, karena kan cuma sedikit sisanya. Terus buat gua gimana dong gitu ya. Akhirnya saudara, saya ingat suami saya lakukan itu. Saya langsung bilang begini, oke, kita bagi dua ya. Jadi itu kata ya, kata kasarnya, lu bisa makan, gue juga bisa gitu ya, walaupun sedikit. Dan tahu gak, saya juga firman Tuhan yang tergiang-giang di ini saya tahu gak apa dia bilang, kalau ada yang datang meminjam, terus kamu ada, jangan tahan-tahan. Itu firman Tuhan loh. Nanti ya, kalian cari di Google. Itu saya tuh orangnya tak terlalu bisa hafal, tapi kata-katanya saya hafal. Dia bilang jangan tahan-tahan. Jadi kalau ada orang yang datang sama kita, yang benar-benar memang kelihatan susah banget, dia butuh banget pertolongan kita, mari punya kemurahan hati, ya, punya kemurahan hati. Ketika kita rindu juga Tuhan memberkati kita, amin. Ketika Tuhan kita rindu untuk terobosan itu terjadi, ketika kita rindu juga Tuhan memberikan lompatan besar buat kita. Ini ada firman Tuhannya loh. Di Matius 5 ayat yang ke-7 dia bilang begini ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Amin. Jadi kalau kita bermurah hati saudara, berbahagia. Amin. Jadi kalau punya uang, kalau ada orang datang, jangan tahan-tahan saudara, kasih. Karena berkat Tuhan itu kita tak tahu dah. Saya tuh banyak sekali mengalami itu. Saya pernah cerita di sini. Kita tak punya duit sama sekali, tak punya uang untuk beli makan sama sekali. Tapi tahu tak, ketika kita menaikkan ucapan syukur sama Tuhan, Tuhan datang lo bawa lo. Karena apa? Karena kita juga tak pernah tahan-tahan buat orang kalau kita punya. Ya, itu. Dan itu yang keempat. Dan yang kelima saudara, ini terakhir. Yang kelima, percayakan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Kalau waktu kita pasti tidak tepat, tapi kalau waktu Tuhan yang terbaik Tuhan kasih. Amin. Waktunya Tuhan, percayalah kepada waktunya Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu waktu yang terbaik dan tepat, dan biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Biar Tuhan yang memimpin hidup kita saudara. Jangan kita atur-atur Tuhan, atau jangan kita doa-doa selama sekali, kok tidak datang-datang itu berkat, kok tidak datang-datang jawaban doa. Kita bantu Tuhan, itu tidak boleh. Tahu tidak, semakin kita bantu Tuhan semakin jauh. Jadi full serahkan sama Tuhan, karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Kalau dia pimpin kita, dia pimpin dari awal sampai akhir. Amin.
Jadi lakukanlah firman Tuhan ini, lakukanlah 5 hal ini. Maka saudara tahu enggak, akhir hari ini saya mau bilang sama saudara, ini perkataan Tuhan sendiri juga buat kita ya. Detik-detik ini percayalah sama Tuhan. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini, yang pintu-pintu yang berabad-abad, yang harusnya kalau logika manusia mau buka aja, nggak bisa akan terbuka, saudara. Katanya istilahnya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bagi Tuhan semuanya mungkin, saudara. Jadi ya dia bilang, dan ini adalah di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini, dan Tuhan akan membawa kita naik bersama dengan Tuhan, dan hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah dapat terobosan, kita sudah dapat berlipat gandaan, kita sudah melompat sejauh sebesar yang Tuhan kasih, jangan juga lupa sama Tuhan, karena Dia sedang menunggu kita untuk apa? Ketika kita diberkati, kita lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi saudara, mari lakukan firman Tuhan ini. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Biar sungguh saudara, ketika kita mau menerima yang baik dari Tuhan, ketika kita mau terobosan itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita mau melompat sebesar yang Tuhan mau, dan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru yang Tuhan kasih sama kita, lakukan 5 hal ini. Yang pertama, cari Tuhan, nomor 1 kan Tuhan. Yang kedua, ngampunin saudara, ngampunin aja deh, nggak usah mikir-mikir yang lalu-lalu ya. Yang ketiga, perkataan harus dijaga. Amin. Perkataan kita jangan kotor. Perkataan kita biar membangun banyak orang, melalui kita banyak jiwa yang dimenangkan. Dan yang keempat, murah hati. Murah hatilah kepada sesama kita, tetangga-tetangga kita, atau siapapun yang kita lihat yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Lakukan kemurahan hati Tuhan untuk kita semua. Kita melakukan murah hati, Tuhan juga akan bermurah hati. Tahu enggak? Saya mau ingatkan lagi yang 5 roti 2 ikan itu. Kalau bukan Tuhan murah hati sama semua orang, 5.000 orang, nah akan terjadi. Nah, mereka mungkin udah dead semuanya karena kelaparan. Tapi karena kemurahan hatinya Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, makanya terjadi berlipat gandaan. Yang kelima terakhir, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Jangan ikut maunya kita, jangan waktu kita, saudara. Lakukanlah segala sesuatu buat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.